Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai formula if ya. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai nested if. Oke. Tulisannya kayak gini, nested if. Ya, seperti ini, nested if. Dan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nested if itu artinya if yang bersarang. Jadi maksudnya apa bersarang? Jadi nanti itu kita bakal membuat satu formula ya, formula if yang mana di dalam itu akan ada formula if lagi. Lalu di dalamnya si if itu bakal ada if lagi. Ya, jadi bisa banyak if di dalam if. Nah, ini langsung aja ya kita ke contoh kasusnya. Jadi di contoh materi kali ini saya ada satu kasus ya, mengenai nilai siswa ya, nilai siswa. Jadi nanti kita diminta untuk mengetahui nih si siswa ini tuh dapat kategori nilai apa untuk nilai yang dia peroleh ya. Misalnya itu 90 tuh dapat kategori apa, terus 67 tuh kategori apa. Nah, terus kategorinya udah ada nih di bawah. Ya, contoh kategorinya sini udah ada contekannya nih ya. Kalau dia dapat nilai di antara 80 sampai 100 itu berarti dapat nilai A. Terus kalau dia dapat nilai 60 sampai 79 ya, di rentang 60 sampai 79 berarti dia dapat nilai B. Terus kalau dia dapat nilai di rentang 0 sampai 59 berarti dia dapat nilai C. Nah, untuk bisa mengetahui kategori ini di Excel itu kita bisa menggunakan metode nested if ya. Jadi seperti apa sih nested if itu? Langsung aja ya kita contohin. Kita kerjain ya di sini. Tentunya kita harus pakai sama dengan dulu kalau menggunakan formula. Oke, sama dengan if. Nah, sama dengan if ya, kita pakai formula if. Dan ada 3 parameter di situ, ada logical expression, terus ada value if true, ada value if false. Nah, di sini teman-teman kita nggak pakai if doang ya untuk kasus ini ya. Kita pakai formula lainnya yaitu formula n. Ya, dan ya. Formula n. Jadi formula n ini fungsinya untuk membuat rentangnya ya. Jadi kan kalau di Excel tuh nggak bisa kan kita nulis 80 sampai 100 misalnya, kita tulis 80 strip 100, nggak bisa gitu ya. Jadi kita pakai formula n nih buat memanipulasinya ya, manipulasi si rentang itu. Jadi kayak gini ya teman-teman, bisa diperhatikan ya. Jadi di dalam formula n itu kita pilih si nilainya nih, nilai siswanya ya. Nih, yang 90 ini ya. Nilai siswanya. Nah, B2 itu kan isinya 90 ya, nilai siswa. Kita uji nih, apakah si 90 itu lebih besar sama dengan 80. Nah, kita mulai dari lebih besar sama dengan 80-nya dulu nih. Nah, ini lebih besar dengan 80 itu dapat dari mana sih? Ya, ini kita lihat lagi nih di ketentuan nilainya nih yang di bawah ya. Itu kan ada angka 80 kan. Nah, 80 itu batas bawahnya. Nah, kalau kita terjemahin di bahasa Excel ya seperti ini jadinya. B2 lebih besar sama dengan 80. Kita tulis batas bawahnya dulu ya. Nah, kalau sudah kita separator, di sini saya pakai koma separatornya. Nah, kita tulis lagi nih batas atasnya. Batas atasnya berapa? 100 kan. Berarti tulis lagi B2 apakah kurang dari sama dengan 100. Jadi dia nggak boleh tuh lebih dari 100 ya. Dia harus lebih besar sama dengan 80 dan harus kurang dari sama dengan 100 ya. Kalau kedua kriteria ini terpenuhi, nanti dia bakal dapat nilai A. Nah, nilai A-nya ini kita taruh di value if true-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan nih yang di kotak kecil di atas nih yang if, logical expression, value if true, value false. Nah, ini si A ini ada di posisi parameter value if true ya. Nah, kita masih belum tahu nih value if false-nya kita isi apa. Nah, oke. Nah, balik lagi ke kasus. Contoh kasusnya di sini kita ingin mendeteksi kategori nilainya.
Nah ini baru nilai A. So kita butuh nilai kategori nilai yang lain, B dan C nya. Kita harus uji juga itu. Caranya gimana ya? Ini nested-if-nya kita pakai di sini. Kita masukkan if lagi. Nah oke, sebelum lanjut saya breakdown lagi ya. Nah si N ini ya, formula N ini dia ada di posisi logical expressionnya if. Di parameter pertamanya if. Kalau udah, nah di tutup kurung N-nya dikasih separator. Nah, terus di value if true-nya diisikan kategorinya ya, sesuai dengan kriteria si N ini. Nah, di sini kan A ya kategorinya kalau dia nilainya memenuhi syarat kategori ini ya. Nah, terus si if-nya yang kedua ya, nested if-nya nih, itu kita taruh di value if false-nya if yang pertama. Oke, paham ya? Tuh, nih. Oke, tuh. Value if false-nya dia di bold ya. Jadi dia ada di value if false-nya if yang pertama, if yang kedua. Nah, ini sama ya, if yang kedua formatnya sama, kita pakai N lagi di sini. Sorry, sebentar. Kita pakai N lagi. Ya, penulisannya sama juga dari B2. Nah, sekarang yang kedua nih, kategori nilainya nih, ketentuannya 60 sampai 79. Oke, berarti lebih besar sama dengan 60. Mana 60 ya. Jadi, 60 terus kita kasih separator. Kita ketik lagi B2 aja ya biar cepet ya. B2 terus kurang dari sama dengan berapa ketentuan yang kedua 79. Oke, 79. Nah, ini kan sudah ya. N-nya sudah selesai ya. Kita perhatikan nih tutup kurungnya N yang di if kedua itu yang mana? Ini ya, yang ini ya. Nah, ini sekarang tinggal kita isi. Kita kasih separator dulu jangan lupa ya untuk value if true-nya. Nah, supaya value if true-nya di bold. Nah, ini value if true yang kedua kita isi kategori nilai apa? B ya. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini kan udah di value if true if yang kedua ya, kategori nilai B. Nah, sekarang tinggal kategori nilai C. Nah, ini sebetulnya ada dua cara teman-teman. Karena C ini yang terakhir, kalian bisa langsung ketik aja di value if false yang if yang kedua itu C kayak gini. Atau kalian juga boleh bikin if lagi. If lagi sesuai dengan ketentuan nilainya itu ya, 0 sampai 59. Oke, sekarang saya bikin if lagi aja deh. Nah, ini if yang ketiga nih berarti ya. Ini if ketiga, saya bikin N lagi di dalamnya sama kayak sebelumnya. Ya, bikin N lagi terus B2 lagi ya karena dia nilainya ada di B2. B2 lebih besar sama dengan 0 ya. Terus separator B2 lagi kurang dari sama dengan 59. Nah, oke. Kalau N nya sudah, kita arahkan ke tutup kurung N nya. Kita kasih separator biar masuk ke value if true. Value if true nya apa? C. Oke, kalau sudah kita isi value if true nya, value if false nya kita bikin 0 aja. Kalau sudah di enter. Lihat. Saya zoom. Kategori nilai untuk nilai 90 adalah A. Ini kalau saya ganti teman-teman, angka 90 ini saya ganti jadi 50 misalnya, dia otomatis bakal ganti jadi apa? Kalau di sini apa? C ya. Coba saya enter ya. Nah, ya kan? Dia otomatis kan? Nah, kalau sudah satu seperti ini, kita ngerjain ke bawahnya bisa di autofill aja ya. Mana nih? Nah, oke. Jadi ke bawahnya sama ya formatnya.
Jadi kira-kira seperti itu ya konsep nested if yang ada di Excel. Terima kasih teman-teman.